Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalem. Baik, selamat bertemu kembali dalam kuliah evaluasi perancangan pabrik. Pada siang hari ini kita akan berbincang atau berdiskusi dengan salah seorang narasumber, itu Bapak YP Diksi Agni Kustanto. Beliau adalah alumni dari, tepatnya saya itu masih namanya jurusan PHP, pengolahan hasil pertanian ya Pak Diksi, tahun Betul. Beliau angkatan 94. Nah, semenjak beliau sudah lulus, seingat saya di tahun 1999, karena pada masa itu proses perkuliahan di jurusan PHP berlangsung selama 5 tahun. Beliau lulus tahun 99 dan semenjak itu beliau berkecimpung di industri. Beliau bekerja di salah satu industri perusahaan nasional di bidang pengolahan kecap, kemudian di bumbu, dan setelah itu beliau juga sempat berkarir untuk di industri bumbu di perusahaan yang lain. Kemudian seorang penerjemah buku, seingat saya beliau pernah menerjemahkan buku, dan juga menjadi atau bersama dengan beberapa koleganya bekerja atau mendirikan pabrik tentang pengolahan sarang burung walet. Dan terakhir saat ini beliau bekerja di bidang pengolahan air bersih dan juga masih mendampingi sejumlah UMKM atau unit usaha bisnis kecil, khususnya untuk keamanan pangan dan mutu pangan olahan, seingat saya itu. Monggo nanti secara detail Pak Diksi akan menyampaikan sendiri sejarah atau biografi singkatnya. Namun demikian untuk kegiatan ini saya menyampaikan tata cara kuliahnya, jadi saya mengharap rekan-rekan semua bisa mematikan mikrofon pada saat diskusi atau saat paparan berlangsung. Nah, kamera dipersilahkan, Anda bisa mematikan atau menghidupkan sesuai dengan sinyal yang Anda miliki, artinya kekuatan jaringan yang Anda miliki. Kemudian nanti saat acara dimulai, saya akan mematikan semuanya, kecuali mematikan mikrofon, kecuali kepada narasumber. Kemudian saya berharap nanti Pak Diksi, karena konteks diskusi kita ini bukan paparan kuliah, tetapi lebih pada bincang, jadi saya mengharap teman-teman secara aktif menyampaikan pertanyaan. Ada dua cara, yaitu melalui kolom chat atau melalui raise hand. Dan kalau begitu raise hand, saya akan mencoba memantau sehingga saya mengetahui siapa yang melakukan raise hand, sehingga bisa segera disampaikan untuk pertanyaannya atau menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaan bisa, kalau itu tertulis dalam kolom chat, akan saya bacakan. Namun apabila Anda raise hand, akan saya minta Anda untuk menyampaikan langsung kepada narasumber. Untuk diskusi tidak kita berikan batas, artinya di saat sedang disampaikan bahan atau sedang beliau menyampaikan isi dari kontennya atau isi dari paparannya, Anda bisa langsung menyampaikan dan akan kita hentikan sesaat supaya tidak terlalu jauh. Begitu ya Pak Diksi, sejauh yang kita sepakat. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Diksi mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya pindah ke slide berikutnya. Sudah pindah Pak Diksi? Sudah Pak Sigit. Saya mulai. Terima kasih Pak Sigit waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Jelas Pak Diksi. Jelas ya? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Sigit sedikit tentang saya. Jadi betul yang disampaikan Pak Sigit. Saya lulus di 99, kemudian langsung selang berapa bulan sih, terus masuk di industri pangan nasional. Kemudian sekarang ini saya tinggal di Semarang, istri 1, anak 1, anak kelas 1 SMA. Istri saya juga alumni UGM, tapi dari tetangga, dari sebelah barat, biologi. Saya kira itu aja ya Pak Sigit ya. Langsung aja berikutnya.
Teman-teman nanti ini ya, kalau memang seperti yang disampaikan Pak Sigit, kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja, karena satu kita juga, saya ini menganggap teman-teman yang mengambil kuliah ini teman-teman saya gitu loh, walaupun terpisah 20 tahun ya kira-kira. Kalau Pak Sigit beda, Lebih, Pak Sigit ini dosen saya juga sekarang. Jadi silakan dilanjut slide berikutnya Pak Sigit, minta tolong. Baik. Hari ini saya menjadi operator Pak Diksi. Saya bukan dosen, tapi hari ini operator Pak Diksi. Mohon maaf loh Pak. Monggo Pak Diksi. Siap Pak Diksi. Monggo. Bentar, Oke, saya kita pindah slide-nya. ya. Jadi supaya apa yang baik yang saya sampaikan nanti adalah cerita saja. Jadi memang sesuai dengan kompetensi saya. Kalau teori itu kan kompetensinya Pak Sigit yang lebih jago dengan tim dosen yang lain ya. Itu ada Bu Ria, Bu Widi, Bu Ana, Bu Rahma ya, kalau nggak salah saya lihat di apa namanya filenya. Nah ini kan artinya saya membatasi juga dari pengalaman ini supaya saya tidak ngalor ngidul atau kemana-mana ceritanya. Saya batasi dengan ini apa namanya 5 tool ini. Jadi ini sebenarnya 5M ini adalah tool manajemen tool. Prinsipnya sama seperti kalau kita menguji sesuatu, kan ada statistik, kita bisa pakai tools yang apa gitu loh statistiknya. Nah, ini juga sama, ada money, manpower, mesin, metode, dan material. Prinsipnya kita mendekati, nanti saya hanya menampilkan gambar-gambar saja yang saya alami. Jadi memang yang saya mengalami sendiri ya di apa yang saya sampaikan, karena memang itu saya kira ya karena saya mengalami sendiri, jadi kompetensi saya memang ya di situ itu. Kalau saya bicara tentang teori nanti apa namanya belajar lagi. Jadi terkait money ini adalah prinsipnya adalah uang profit ya. Jadi artinya setiap usaha itu kan harus ada profit. Jadi satu profit, profitable, apa yang harus dilakukan harus profit. Kemudian ada uang juga bisa diartikan adalah modal kerja. Jadi misalnya kita mau beli material kan harus ada uangnya, karena ada material yang memang dipersyaratkan oleh supplier harus cash Pak, misalnya. Term of payment-nya itu mungkin kalau sudah perusahaan gede bisa term of payment-nya bisa 3 bulan, itu kan bisa. Tapi kalau yang baru misalnya kan harus cash, COD misalnya istilah sekarang ya, atau sebelum dimuat harus cash dulu, itu bisa. Prinsipnya uang itu. Kemudian manpower ini adalah manusianya, artinya entah itu sumber daya manusia, tenaga kerjanya, atau mungkin tenaga kerja di tempat lain, misalnya kolega kita atau di supplier kita gitu ya. Mesin ini adalah ya mesin peralatan ya. Ya bisa termasuk juga lokasi lah, bangunan gitu. Kemudian metode ini terkait dengan cara kerja, terkait cara kerja tenaga kerja manusianya, kebiasaan atau SOP, Standard Operation Procedure, atau instruksi kerjanya. Ini metodenya. Kemudian material sini ya kalau di industri pangan ya bahan baku, bahan yang diolah apa. Nah, 5 hal ini sebagai tools mesti dipakai apa kita bisa pakai untuk pendekatan pada saat suatu proses itu berjalan, proses industri makanan, industri pangan. 5 tools ini mesti seimbang, tidak boleh ada yang apa cacat ya. Misalnya gini, tidak ada uang nih misalnya, kan berarti produksi akan otomatis berhenti, gitu ya. Tidak ada material nih, oh berarti kan produksi terganggu, begitu. Oh, jadi ini adalah tools untuk melihat keseimbangan. Mau mesinnya rusak dari pengolahan bahan persiapan bahan baku sampai bahan akhir kan ada banyak mesin nih. Ada satu mesin yang rusak, ini kan pasti problem nanti. Nah ini harus dijaga keseimbangan 5 ini apa mesti ada. Oh metodenya ternyata nggak seragam. Nah itu juga masalah nanti. Manpowernya ada tenaga kerja yang nggak masuk kerja karena ada yang karantina misalnya. Karantinanya kan lama. Nah ini juga masalah nantinya. Makanya ini keseimbangan ini harus dijaga. Dan yang lain juga untuk tools untuk melihat material balance juga bisa. Jadi artinya begini, money itu kita lihat adalah misalnya ini adalah hasil penjualan marketing ya, pasar.
Nah, ini bisa profit kalau misalnya kita menjual dalam satu katakanlah dikonversikan dalam sebulan 25 ton misalnya. Itu 25 ton barang jadi ya. 25 ton barang jadi yang terjual ini harus minimal harus itu supaya profit. Nah, nanti akan di breakdown, kita harus produksi berapa per hari, katakanlah sebulan itu 25 hari, berarti kan 1 ton per hari barang jadi, 1 ton barang jadi per hari yang harus diproduksi. Nah itu harus jadi syarat minimal, ini harus dikendalikan oleh kita sebagai orang yang mendapat tugas misalnya untuk mengevaluasi atau melihat keseimbangan ini. 1 ton per hari barang jadi ya. Nah kita harus melihat itu dikerjakan oleh berapa orang. 1 ton itu kan kita punya nih apa namanya standarnya, misalnya itu dikerjakan oleh 50 orang. Nah jadi 50 orang ini harus selalu ada setiap harinya. Kalau ada yang nggak masuk satu pasti bisa turun kan hasil produksinya, sehingga tidak tercapai. Material juga sama, 1 ton barang jadi tadi itu butuh material berapa dalam sehari, katakanlah butuh materialnya total, misalnya material cabai itu totalnya apa 1,5 ton misalnya bahan baku. Nah ini juga harus datang setiap hari. Nah ini bisa untuk melihat tools ini bisa untuk melihat hal itu juga, keseimbangan material balance itu bisa di situ. Jadi kapasitas produksi itu bisa dipakai kemana-mana. Jadi bisa dipakai untuk menghitung profit, kemudian bisa dipakai untuk menghitung kebutuhan orang perharinya. Itu harus setara semua. Kalau misalnya dipastikan 1 ton per hari ya semua kan harus begitu. Termasuk nanti kebutuhan air minum untuk karyawan itu juga setara pasti itu nanti. Ini setara dengan itu juga. Itu ya, jadi intinya 5 tools ini saya pakai supaya saya tidak kemana-mana bicaranya, ceritanya ya. Jadi untuk membatasi saja. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di teori-teori yang lain 5M ini bisa, silakan, banyak kok ininya. Baik, lanjut Pak Sigit. Slide berikutnya. Ya. Nih. Y. Ya, ini. Jadi ini yang saya lakukan, saya lanjut ya Pak Sigit ya. Yang saya lakukan di industri makanan yang saya setelah lulus itu ya, saya kerja di situ. Memang tadi pengolahan kecap ya Pak Diksi? Kecap, sambal. Kecap atau Jadi kecap dan sambal. Kecap, sambal, ada bumbu-bumbu juga. Oke. Ini yang saya foto yang sambal. Jadi saya masuknya di QC. Jadi pengawasan bahan baku ya, penerimaan. Nah ini kaitannya dengan yang 5M tadi adalah material ya. Jadi artinya material ini harus dipastikan, kalau yang saya lakukan dulu adalah kualitasnya. Ya, kualitasnya ada pengecekan lab. Nah di sini kan penting juga ada metode untuk pengecekan. Metode pengecekan harus ada, SOP-nya harus ada, makanya tadi M method tadi harus ada. Soalnya apa? Kalau tidak ada metode, nanti kita bisa menerima barang yang jelek, kualitasnya jelek. Termasuk metode untuk sampling. Dulu ini satu yang gambar B ya, gambar B itu kan truk engkel ya, engkel itu 5 ton kira-kira. Maksimal ya, sekitar 5 ton memuatnya. Nah itu kan dia ada bisa 5 layer itu ke bawah, 5 layer keranjang. Nah caranya gimana supaya ngambil yang bawah? Ini kan harus diambil dulu, padahal suruh ngambil gitu sopirnya mesti emosi kalau gitu. Tapi ya kita harus ngambil yang bawah karena oh ya, metode sampling yang kita pakai dulu military standar 105D ya. Itu bisa dicari juga, nanti silahkan, banyak metode sampling itu, banyak, ada yang acak, misalnya mau acak juga bisa. Kalau military standar nanti ditentukan jumlah samplingnya, kemudian nanti jumlah acceptance rejectionnya juga nanti akan ditentukan. Jadi dari 10 sampel misalnya, kalau 1 reject itu masih bisa diterima misalnya gitu. Itu contoh yang poin 1. Jadi ini untuk memastikan kualitas harus baik, karena apa? Kalau tidak baik nanti problem di step berikutnya, proses berikutnya bisa jadi masalah. Entah itu tidak diterima konsumen kalau di produk akhir ya,
Tapi kalau di proses yang work in process atau barang setengah jadi, nanti bisa jadi masalah juga. Itu yang penting harus ada metodenya, kita harus aplikasi metodenya harus sesuai juga. Kemudian ini juga penting, ini sudah ada ini ya Pak Sigit ya, HACCP ya. Sudah, mereka sudah mendapat kuliah HACCP, sepaham saya. Ya, di dalam keamanan pangan ya, adik-adik. Mungkin salah satu bisa menjawab. Betul ya? Iya, Pak. Sudah mendapat. Oh ya, Pak Diksi, ini mereka bisa langsung tanya ya. Silakan loh kalau ada yang mau pertanyaan atau ditulis di dalam chat ya. Ya, dipotong aja enggak apa-apa Pak Sigit. Siap. Saya soalnya nggak begitu ahli mengoperasikan, nggak kelihatan. Baik, terkait ini bahan mentah atau material penerimaan ini bisa juga terkait dengan HACCP nanti. Namanya HACCP raw material atau packaging material. Nah, ini pentingnya apa? Kita harus membuat HACCP plan atau paling tidak kita mengetahui karena apa? Yang kita usahakan sebagai pemilik usaha inilah, anggap saja kita ini pemilik usaha ya. Kita harus menerima barang yang tidak membawa hazard bahaya ya, apalagi nanti hazardnya signifikan ya. Signifikan kan berarti dia bisa membahayakan dan harus dikendalikan dengan CCP kan nanti, critical control point lah, atau pengendaliannya harus ada. Makanya ini harus benar-benar dipastikan semua bahan baku kayak cabai ini. Nah, kalau cabai biasanya nanti cek di residu pestisida. Kalau yang saya alami yang diproduksi paling paling potensi adalah garam misalnya. Garam gula itu hazard signifikannya bisa jadi nanti logam, benda asing ya. Benda asing. Jadi logam itu kan ada di bisa jadi hazard signifikan kan itu. Prosesnya memang panjang untuk menentukan hazard signifikan. Cuma saya potong aja ya. Jadi katakanlah garam misalnya, garam itu bisa membawa hazard signifikan di situ, sehingga jika memungkinkan kita minta supplier garam itu membuat HACCP juga, sehingga dia menjamin bahwa garam yang diterima di tempat kita itu sudah tidak membawa hazard. Nah, itu penting sekali di situ, sehingga kalau mereka tidak mengaplikasikan HACCP, artinya kita punya risiko harus mengendalikan hazard signifikan tersebut. Nah, di sini pentingnya pengendalian dengan tools method tadi ya. Kita punya metode, kita juga punya visi tentang material bahan baku yang harus kita terima itu harus bebas dari hazard signifikan. Itu. Oke, itu lanjut ke slide berikutnya, sedikit. Ya, oke, sudah. Nah, ini masih masih terkait bahan mentah. Hal yang kedua yang terkait 5M tadi adalah material itu kita memastikan kontinuitas. Nah, ini saya melakukan survei ke lokasi yang gambar A itu di kebun cabai di daerah Jawa Timur itu ya. Kemudian gambar B itu survei bahan baku kecap ya, gula kelapa itu di Purwokerto. Kalau yang C itu juga proses pembuatan gula kelapa tapi di Banyuwangi. Yang D itu di supplier di pemilihan cabai ya, supplier di Sragen kalau nggak salah itu. Nah, di sini kegiatan yang saya lakukan ini kalau terkait dengan 5M tadi adalah untuk memastikan M tadi material. Material ini harus tersuplai dengan baik secara kualitas dan kontinuitasnya ya, sama kuantitas jumlahnya. Jadi ini harus memastikan bahwa cabai ini kita butuhnya kayak tadi misalnya 1,5 ton per hari katakanlah. Berarti kan supplier harus punya segitu juga, harus siap cabai segitu dikirimkan ke pabrik. Soalnya apa? Kalau misalnya ada shortage atau mungkin tidak bisa kirim, wah ini nggak bisa kirim 1,5 ton Pak. Ya nanti masalah kita nggak bisa produksi sesuai target profit tadi kan. Kalau tidak sesuai target profit, artinya di pasar kan kita nggak bisa membuat
produk jadi sambel sesuai dengan harapan pimpinan bos manajemen misalnya. Nah ini problem nanti, yang masuk bisa jadi kompetitor kita nanti. Nah ini namanya loss opportunity nanti di situ. Ini yang perlu dijaga, bahwa di market itu ada perjuangan untuk menjaga market share namanya. Jadi produk kita harus selalu ada di pasar, jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti kompetitor itu bisa mengintip, nanti dia bisa masuk ke situ. Makanya harus selalu dijaga ya. Jadi harus kualitasnya harus stabil. Tadi terkait kualitas, kemudian kontinuitasnya harus selalu terkirim, jumlahnya juga itu harus dijaga. Baik, kemudian selanjutnya Pak Sigit. Diksi sambil menunggu slide-nya berpindah. Ya. Berarti untuk yang bahan mentah itu satu kata kunci yang pertama tadi adalah kesesuaian bahan mentah atau spesifikasi bahan mentah sebagai ciri atau hidden problem yang perlu dicermati. Di dalam memperoleh kesesuaian bahan mentah itu perlu dilakukan suatu proses sampling, begitu ya Pak? Iya. Nah, di dalam proses sampling itu ada beberapa hal yang mungkin secara teknis tidak mudah ditangani ya. Jadi semacam hal yang sifatnya personal juga, misalnya sampel itu harus ada diambil dari titik-titik tertentu, kemudian itu melibatkan pihak yang penyedia atau suppliernya yang mungkin tidak bisa dengan mudah juga untuk bekerja sama. Kemudian yang lain juga tentang ketersediaan bahan baku atau ketercukupan bahan baku, begitu ya? Ya. Oke. Itu yang perlu dicermati adalah kontinuitas tadi Pak Sigit. Karena teman-teman ya, karena katakanlah kita mencari gula kelapa tadi ya. Kontinuitasnya gimana, harus kita ukur. Bahkan mungkin kita perlu ada survei dalam setahun, gimana nih kontinuitasnya, apakah memang stabil gitu loh. Kalau sempat di bawah kapasitas produksi kita atau kapasitas pabrik kita, ya kan nanti akan problem jadinya. Itu yang perlu dicermati. Ada oh saya bisa nih kirim cabai yang bagus misalnya, tapi gimana dengan kontinuitasnya di situ? Ada masalah nggak, misalnya di bulan hujan ya, musim penghujan misalnya, bulan-bulan penghujan itu ada berapa bisa jadi yang gagal panen misalnya, itu kan harus diantisipasi juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Diksi. Rekan-rekan, teman-teman mahasiswa ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silahkan. Untuk bahan mentah. Ada yang merespon? Tolong. Silahkan, siapa? Siapa yang bicara ini? Saya Pak, belum ada Pak. Aris. Aris, oke. Rekan-rekan yang lain? Saya belum ada Pak. Oke, kalau belum ada lah. Ada yang bertanya, silahkan. Ini siapa yang bicara? Bertanya. Sebut namanya. Ferdi Ageng Primadani, Pak. Ferdi Ageng, Pak Diksi. Ferdi Ageng. Mas Ferdi Ageng namanya yang bertanya. Oh ya, Mas Ferdi. Ya, silakan Mas Ferdi. Untuk yang bahan baku, Bapak mengatakan untuk memastikan kontinuitas, dan tadi disebutkan bahwa ketika terjadi gagal panen atau seperti apa, kemudian bahan mentah yang masuk ke pabrik menjadi berkurang ya Pak? Iya. Nah, apabila hal itu terjadi, biasanya yang dilakukan itu dengan mencari supplier lain, atau seperti apa ya Pak alternatif yang dilakukan? Ya. Atau misalnya dengan menyetok dari bulan lalu sehingga untuk kebutuhan bulan-bulan selanjutnya bisa tercukupi. Seperti itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, langsung aja ya Pak Sigit ya. Terima kasih Mas Ferdi ya. Ada banyak alternatif sih Mas Ferdi, bisa kerjasama dengan supplier lain. Kemudian bisa juga substitusi bahan, jadi melibatkan R&D ya. Misalnya kan cabai fresh, ada juga sekarang kan cabai kering yang impor, ada juga seperti itu, atau pasta cabai misalnya untuk yang khusus di sambal ya. Jadi kita mesti persiapkan ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Itu mesti harus kita siapkan.
Nah, makanya perlu ada survei itu supaya mengetahui kondisi di lapangan nanti seperti apa, termasuk kondisi-kondisi yang ya, tidak diharapkan. Misalnya begini, seperti kemarin kejadian yang di tahu ya, di terusan Suez itu ya, ada yang kapal mogok itu kan harus segera konfirmasi yang terkait dengan itu, karena jalur logistik kan akan terganggu, harus seperti itu, harus segera diantisipasi. Walaupun mungkin itu kejadiannya di sana ya, tapi siapa tahu itu berpengaruh terhadap pabrik kita. Itu harus ada ini antisipasi. Misalnya di sekitar Hari Raya Nyepi di Bali misalnya, itu kan juga nggak ada logistik, nggak bisa jalan. Itu juga harus antisipasi, entah distribusi harus dipenuhi, distribusi barang jadi ya kalau di sana. Misalnya ada barang mentah yang dari Bali ya, kita harus antisipasi seperti itu. Kalau dulu Olimpiade di Beijing itu juga ada pengaruhnya itu. Semua harus siap-siap ini ya, karena jalan kan ditutup semua. Nah, hal seperti itu kan kita mesti ada ada sikap untuk alert ya, alert, waspada jadinya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga, mulai kita tanamkan. Oh, ada faktor apa sih di sini? Ada badai di kayak kemarin Nusa Tenggara Timur. Oh, kita nggak terdampak, tapi kita harus berpikir luas. Apakah benar kita tidak terdampak ini ya? Karena ada mungkin bukan bahan baku, misalnya ada tenaga kerja yang dari sana terdampak, dia harus kembali ke sana dulu, atau mungkin ada bahan kemasan yang dari sana atau yang lain ya. Itu Mas Ferdi ya, nanti bisa diskusikan lagi lah. Gitu Pak Sigit, lanjut. Cukup Mas Ferdi Ageng? Oh ya Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke. Next slide ya Pak Diksi. Ya, oke. Nah, ini di produksi kan kita mengawasi kualitas ya. Kalau di QC itu kan pengawasan kualitas. Di produksi saya hanya mengambil satu contoh saja. Ini kan terkait dengan tools yang mesin tadi ya. Pasti ini yang gambar B ya. Gambar B itu kan posisi untuk filling, pengisian di dalam drum kalau itu ya. Filling di dalam drum. Nah, ini kita harus memastikan bahwa kapasitas mesin atau kapasitas tahap pengisian itu juga harus sesuai dengan permintaan. Artinya dengan target ya. Itu kan harus sesuai, harus benar-benar diukur. Nah, hal yang lain yang terkait dengan pemilihan mesin atau perancangan desain ini adalah kembali lagi HACCP dan plus cleaning. Nah, ini juga perlu, karena apa? Kalau cleaning ya, terkait saya ke arah cleaningnya, yang gambar A ini, yang sebelah kirinya itu adalah gambar pada saat di cleaning. Bisa kelihatan ya bedanya ya. Karena ini kita menggunakan sistem CIP. CIP itu tidak dibongkar, cleaning in place. Jadi di sebelah kiri, kalau di gambar A itu sebelah kiri yang ada tombol hijau merah itu adalah jalur produk. Nah, yang sebelah kanan ini adalah jalur untuk cleaning sanitizer-nya. Nah, itu mesti diperhatikan juga bagaimana kita mau cleaning mesin kita gitu. Harus ada, apalagi kalau industri makanan pasti. Nanti beda produk yang pasta kan basah berarti. Sama produk yang kering, ada wet cleaning, ada dry cleaning, mungkin nanti bisa istilah-istilahnya bisa dicek, kemudian bisa dicari di literatur ya, wet cleaning gimana, dry cleaning bagaimana. Kalau CIP ini paling tidak ada 5 unsur yang perlu diperhatikan, 5T namanya. Nah, nanti bisa dicari juga time, temperature, kemudian teknologi caranya, kemudian turbulence, titrasi itu titer, itu maksudnya kita kan pakai bahan sanitizer ya, itu harus konsentrasinya harus tepat juga ya, itu harus ada validasi dulu awalnya.
turbulence itu artinya cairan yang dipakai untuk cleaning itu harus cukup tahu turbulence ya, maksudnya dia harus bisa flow-nya itu harus bisa membersihkan di dinding pipa. Nah, itu yang harus jadi perhatian. 5T untuk CIP, nanti bisa dicari lebih mendalam lagi. Jadi tools M, mesin dan metode ini harus dipertimbangkan dalam hal kita membuat ini ya, sistem produksi ini ya. Jadi mesinnya harus sesuai, pasti harus sesuai dengan kapasitas produksi. Kemudian metode itu terkait dengan tadi cara cleaningnya nanti akan bagaimana. Soalnya kalau nanti bisa salah memilih atau mungkin ada kesalahan di cleaning, ya kembali lagi loss, kita akan mengalami kerugian. Ini kan yang tidak diinginkan oleh semua pelaku industri manufaktur ya. Gitu. Monggo lanjut Pak Sigit. Baik, ini sama untuk pengawasan di produksi juga. Jadi ini juga selain bisa ini adalah mesin filling juga, mesin filling botol 140 mili ya. Sambel 140 mili. Jadi yang yang perlu diperhatikan sama juga, salah satunya tadi pemilihan mesin itu supaya kecepatan mesin itu ini bisa menghasilkan berapa botol per jam. Berapa botol, ini kan sudah jadi barang jadi ya, berapa botol per jam, terus berapa botol per hari, per bulan, itu harus sesuai dengan target produksi. Nah ini yang perlu diperhatikan juga salah satunya cleaning tadi. Ini yang penting karena apa? Kalau misalnya cleaning tidak sempurna karena bahan makanan ya, nanti bisa kontaminasi. Ini problem sekali kalau kontaminasi apapun ya, nanti harus ditarik dari pasar. Ini kan biaya yang dikeluarkan. Nah ini harus di sejak awal, sejak produksi harus diyakinkan bahwa kita bisa mengcleaning mesin ini dengan baik. Nah, satu hal tambahan lagi selain cleaning, karena terkait dengan lagi-lagi HACCP, itu adalah mesin itu harus bisa dismantling. Dismantling itu artinya dicopot tapi tidak tidak overhaul ya. Dicopot. Jadi pada saat setelah dicuci harus bisa dicopot, mungkin nozzle yang kecil itu ya. Nah itu nozzle-nya bisa dicopot sehingga untuk mengecek kebersihannya, karena nanti tujuannya untuk validasi, misalnya sudah diterapkan CIP 5T tadi ya, sudah benar. Nah validasinya kan harus dicopot, apakah masih ada sisa material yang ada di situ. Kalau masih ada sisa berarti kan harus ganti sistem CIP-nya, entah bahan sanitasinya, entah itu teknologinya, itu bisa jadi seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah selain itu juga saya sih nggak ada yaitu yang HACCP juga nanti juga terkait yang kabel biru itu kan adalah udara ya. Jadi ada bantuan itu untuk vakum. Jadi bisa jadi kita butuh udara kompresor itu kan. Nah itu juga perlu diperhatikan mesinnya seperti apa, pemilihan mesin seperti apa supaya tidak salah. Dan karena terkait HACCP maksudnya, terkait HACCP itu juga harus benar-benar dijaga. Artinya biasanya kalau kompresor di pinggir jalan itu masih mengandung minyak, sehingga dia harus ada filter udara, filter minyak, sehingga kompresor harus cari yang oil free misalnya. Atau standar farmasi itu biasanya mereka sudah pakai kompresor yang memang oil free, yang standar farmasi ada gitu. Tapi kalau misalnya di bawah standar farmasi masih bisa, tapi nanti pakai yang benar-benar harus ada filter oilnya. Itu harus diyakinkan kalau memang menggunakan, banyak mesin yang seperti ini menggunakan udara ya, banyak. Jadi yang untuk pengisian, karena dia pengisian ke botol kan divakum dulu, sehingga
nanti turunnya produk itu kan bisa tepat. Itu. Kemudian penutup botol itu kadang-kadang juga ada bantuan dengan udara juga, udara yang dikompres ya, kompres air. Gitu. Sedikit lanjut. Iya, baik. Adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu sekalian. Karena setelah ini Pak Diksi akan bertanya balik kepada Anda. Silahkan, siapa ini yang berbicara? Silahkan. Saya kenal Pak, saya Dio Mahendra. Izin Dio bertanya. Mahendra. Oke Pak. Mas Dio ya. Untuk proses proses cleaning tadi Pak, itu ya, kan Bapak tadi menyebutkan ada turbulen. Nah, biasanya tuh itu di pabrik itu menggunakan alat atau metode bagaimana ya Pak untuk menjamin pembersihannya itu nanti turbulen gitu Pak. Oh iya, ya. Oke Mas Dio, terima kasih. Jadi kalau dulu itu memang kadang pembersihan manual ya, tapi kalau sudah kita pakai CIP, turbulensi itu nanti diciptakan dari pompa Mas Dio. Jadi ada line produk sendiri, kemudian nanti ada satu lagi line CIP, itu juga sendiri nanti. Jadi tidak menggunakan line produk. Supaya apa? Supaya nanti terciptanya turbulensi itu bisa terjamin, sehingga biasanya pipa produk nanti dikonek dengan pipa CIP, kemudian diputar-putar gitu kan, prinsipnya seperti itu sih, diputar-putar dengan pompa kan, sehingga nanti ada turbulensi. Makanya kalau misal ada hitungannya sendiri kok, itu ada turbulensinya nanti dengan tekanan berapa misalnya, itu bisa ada pompa yang cukup. Nah makanya di setiap pipa juga pipa instalasi ini harus bisa dilakukan pengecekan manual. Manual cek ini penting. Jadi misalnya panjang pipa 3 meter itu ya, pipa stainless itu ya. Nah itu juga harus bisa dilakukan cek manual, paling tidak dilihat ya. Dilihat itu, oh sudah bersih misalnya begitu. Itu contohnya. Jadi pakai pompa yang tersendiri khusus untuk CIP Mas Dio. Baik Pak, matur nuwun Pak. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Rekan mahasiswa yang lain? Selamat siang Pak. Oke, siapa sebut nama? Saya Lutfi, izin bertanya Pak. Mengenai Lutfi. tentang Mas Ya, Lutfi. Pak. Mengenai tentang CIP tadi Pak, saya melihat pada slide sebelumnya itu pipa CIP dengan alat produksi itu langsung ya Pak, dan pipa CIP-nya itu hanya satu saya lihat. Nah, saya penasaran Pak, apakah dalam satu peralatan CIP itu bisa langsung mengalirkan air, sanitizer, kemudian pembilasan, atau bagaimana Pak sistemnya? Karena kalau yang saya dengar dari apa yang telah disampaikan Bapak dari tadi itu untuk sanitizer seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Mas Lutfi ya? Ya, Mas Lutfi. Iya Pak. Ya, jadi nanti ada di teknologinya nanti Mas Lutfi, dari 5T tadi, ada namanya teknologi tadi. Nah, teknologi tadi nanti akan menentukan urutannya. Biasanya gini, pembilasan nanti air panas dulu, air dingin dulu dibilas, kemudian nanti air panas, kemudian nanti ada bahan sanitasi, kemudian nanti pembilasannya nanti dengan air panas lagi, terakhir biasanya dengan itu. Tapi nanti teknologi ini akan berbeda, setiap kasus pasti akan berbeda. Nah nanti ada tadi Mas Dio ya sudah nanyakan, ada pipa tersendiri, pipa line CIP, nanti di luar atau ada satu area tersendiri untuk dapur CIP namanya. CIP kitchennya itu ada sendiri. Jadi di situ ada banyak tangki. Nanti isinya ada air panas, ada mungkin untuk pembilasan, ada yang air dinginnya, ada untuk bahan sanitasinya. Itu di situ. Nanti prinsipnya akan seperti itu. Nah, ini memang yang mendekati ideal lah seperti itu. Cuma kalau memang tidak bisa dengan CIP ya mau nggak mau harus dilepasi semua kan pipa-pipanya, no?
satu-satu nanti dilakukan pencucian COP namanya, cleaning out place. Jadi harus dibongkari satu-satu. Jadi kalau CIP ada dapurnya nanti Mas Lutfi ya. Dapur CIP-nya harus tersedia. Dan dengan pompa tadi juga harus tersedia, kekuatannya juga harus bisa menjangkau titik terjauh dengan tekanan yang sama, dengan turbulensi yang sama dengan titik terdekatnya. Itu harus dipastikan. Demikian ya Mas Lutfi. Baik, Pak Diksi, terima kasih Pak. Yui. Yuk, Mas Diksi. Ini Pak Diksi. Maaf, saya manggil Mas nggak apa-apa ya Mas Diksi? Oh, Pak enggak kok apa-apa. kesannya, Saya Mas jangan Diksi. Pak aja, Pak. Oh iya, baik. Mas Diksi, ini lanjut atau bagaimana? Lanjut. Ini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kelihatannya ada yang mau tanya lagi nggak ya? Saya cek di chat tidak ada ya? Oh ada nih, Namira Salma. Tolong raise hand saja, nanti langsung sampaikan ya. Namira Salma, silahkan. Iya, perkenalkan nama saya Namira. Jadi saya ingin bertanya mengenai CIP. Yang tadi di parameter 5T itu kan ada titration. Kita harus memastikan bahwa selama CIP itu konsentrasi chemicalnya itu sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Nah, kalau dari pabrik sendiri itu caranya bagaimana ya? Apakah selalu dilakukan sampling, lalu dititrasi, atau bagaimana? Terus nanti apakah didokumentasikan ada gitu misalnya setiap menitnya itu konsentrasinya udah sesuai dengan parameter atau belum, seperti itu? Ya, baik Mbak Namira ya? Iya Pak. Terima kasih Mbak Namira. Jadi tahap pertama biasanya harus validasi dulu. Validasi CIP itu namanya kita melakukan uji coba, banyak tim yang ikut termasuk tim HACCP pasti ikut itu. Tim HACCP, kemudian tim QC pasti, kemudian tim produksi, teknik juga. Jadi itu memastikan ini efektif enggak. Nanti akan diuji di dalam validasi, nanti akan diuji material yang tersisa masih ada apa. Berarti kalau masih ada sisa harus merubah cara CIP-nya. Bisa juga ada uji coba mikro. Nah kalau sudah ditetapkan prosedur CIP-nya, nanti ada pengecekan. Betul Mbak Namira, tadi ada pengecekan, nanti di apa misalnya pakai suhu 70 derajat itu ya, suhu air panasnya untuk CIP berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh tim. Nah dari dapur CIP nanti akan ada pengecekan suhu pada step step air panas ya maksudnya ya ini. Jadi di suhu masuk sebelum suhu keluar dari dapur itu harus 70 derajat atau bisa jadi 80 misalnya sesuai validasi. Nanti hasil masuk dia sudah muter-muter toh ke instalasi, kemudian kan kembali ke dapur CIP. Nah itu juga minimal harus 70. Tidak boleh lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti kita harus bikin suhunya lebih tinggi lagi. Itu kalau itu harus sesuai hasil validasi bersama dulu. Kemudian kalau titrasinya sama, misalnya menggunakan caustic NaOH. Nah di awal harus dicek NaOH-nya berapa, kemudian nanti setelah muter-muter masuk ke dapur CIP dicek lagi kadar NaOH-nya berapa. Itu harus sesuai dengan validasi. Sekarang sudah ada alat yang bisa ngecek. Kalau suhu sih pasti sudah ada ya, pakai termokontrol kan bisa. NaOH itu setahu saya yang langsung kok belum ada, tapi nggak tahu kalau yang terbaru ini ya. Mungkin sudah ada lagi. Nah itu harus dicek Mbak Namira, tetap harus dicek. Dan pengecekan bisa misalnya tidak per jam, tapi katakanlah satu cycle ya. Misalnya CIP itu tidak hanya sekali ya, maksudnya muter-muternya itu enggak sekali, tapi harus sesuai dengan keputusan tim validasi CIP ini. Berapa kali, misalnya 10 kali muter ya 10 kali dicek. Nanti si cycle yang ke-10 suhu 70 derajat harus. Kemudian kadar NaOH harus misalnya 2% misalnya, harus juga sama seperti itu. Gitu Mbak Namira. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak, sudah dimengerti. Oke. Ya. Baik. Ada lagi kalau sambil Gimana? lanjut nanti silahkan, nanti balik lagi enggak apa-apa kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi. Nah. Oke, ini yang berikutnya sama pengawasan produksi juga. Jadi karena ini adalah ruang filling ya yang
C ya. C. Gambar C bawah itu adalah ruang filling. A juga ruang filling. Sama di ruang filling. Itu juga terkait dengan metode juga, kembali lagi ke ke HACCP lagi ya. Itu karena pemilihan material ini kan termasuk pemilihan material juga mesin, pemilihan mesin. Itu kan juga harus sesuai. Itu yang bentuknya seperti apa itu namanya? Apa Pak Sigit nyebutnya? Mana? Yang mana Pak? Gulingnya itu. Oh ini ya. Jadi dalam ruangan filling itu harus dipastikan namanya positif air ya, udara positif itu artinya begini, karena steril, saya mundur sedikit. Jadi di area produksi harus ditentukan zona dulu ya. Konsep Nanti area. zona hygiene-nya bagaimana, zoningnya. Zona hygiene-nya apakah high hygiene, apakah medium hygiene atau low. Atau mungkin ada parameter yang lain yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan referensi tertentu, bisa aja sih, banyak referensi. Kalau misalnya itu high hygiene, berarti tidak boleh ada udara yang masuk tanpa kita kontrol ya, tanpa kita kendalikan. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi namanya positive air. Positive air itu udara yang masuk ke situ harus terfilter. Dan spesifikasinya harus filter yang mikrobiologi, bisa spek mikronya baik, biasanya HEPA filter ya. Itu harus masuk ke situ, harus terfilter udaranya. Nanti kalau teman-teman semua misalnya di industri mau ngecek itu positif air atau enggak, biasanya gampang. Itu kan misalnya ada celah, dibuka sedikit ya pintu masuknya. Itu dibuka sedikit, kemudian nanti dikasih kertas, itu kan kertasnya melambai ke arah luar, itu berarti positif air itu. Jadi memang udaranya keluar, dan seperti kalau di prinsip kerja laminar flow ya, kalau di lab itu kan ya seperti itu juga. Itu ya, jadi penting untuk melihat ini, karena dalam merancang pabrik kan kita juga akan melihat hazardnya apa sih produk kita, hazard signifikannya apa, ini kan harus diperhatikan. Lalu CCP-nya apa? Kalau memang butuh area yang high hygiene, berarti harus menyiapkan uang untuk membeli instalasi untuk memastikan udara itu positif di dalam ruang filling. Itu menjadi persyaratan yang utama nantinya. Nah, itu kan terkait dengan money dan mesin lagi di situ ya. Kemudian kalau yang gambar B itu adalah saya menunjukkan sebenarnya di stop itu ya. Jadi itu memang itu pintunya harusnya tertutup itu. Stop itu adalah karena motonya dari arah ini ya, dari arah foto itu. Jadi itu sebenarnya stop untuk orang. Tapi untuk barang boleh lewat situ. Jadi memang itu adalah pintu barang. Jadi ada alur orang, ada alur barang, itu berbeda. Nanti itu terkait juga dengan kembali ke hygiene, CCP dan manajemen alergen nanti. Alergen manajemen itu nggak boleh apalagi barang-barang yang mengandung alergen, misalnya tepung telur, kan sekarang ada yang pakai tepung telur ya. Itu harus dikendalikan. Nggak boleh dia jalan-jalan seenaknya gitu ya, dibawa hand pallet misalnya. Itu harus punya ini sendiri. Makanya kalau walaupun sudah mengatur alur barang, itu nanti di produk jadinya biasanya akan ditulis dapat mengandung alergen telur misalnya, walaupun sebenarnya di komposisinya nggak ada telurnya, tapi karena di pabrik itu ada menggunakan tepung telur, berarti harus ditulis di situ dapat mengandung ini, karena mungkin dari audit dari BPOM atau mungkin dari ini ada persyaratan seperti itu. Oh, ini ternyata alergen manajemennya belum sempurna misalnya. Nah, harus ditulis di situ. Kemudian yang ini adalah pipa produk. Nah, ini saya mau bertanya, kalau ini nanti yang bisa menjawab gimana Pak Sigit, dikasih Oh, ini Pak Diksi mau bertanya, ini Pak Diksi mau bagi-bagi sesuatu ini nampaknya. Ya Pak Diksi, ini sebelum ditanya. Ini pipa produk ini. Yeah. Pokoknya ada hadiah nanti kan. Ini kan pipa produk, yang atas itu yang ada ini ya,
yang ada apa biru-birunya itu ya. Nah ini yang arah ke bawah itu yang arah. Nah ini kan tingginya dari lantai sekitar 3 meter itu, kalau saya nggak salah ya 3 meteran lah, 3 meter. Nah itu adalah biru itu adalah valve. Valve itu penutup ya, penutup alirannya. Penutup alirannya ada 2 di sana. Nah saya ingin tahu ada yang mengkritisi apa ini sekarang. Ini di ruang filling, di ruang filling. Jadi ada pipa produk itu ketinggian sekitar 3 meter lah dari lantai ya. Ada yang bisa mengkritisi apa, Pak itu valve-nya harusnya warnanya merah misalnya gitu. Handle valve maksudnya. Itu kan 2 itu valve itu. Kalau yang merah tali itu itu pas ada ada pembersihan kalau nggak salah. Monggo ada silakan. Ada yang mau mengkritisi? Monggo adik-adik, rekan-rekan mahasiswa. Silahkan kalau ada yang mau mengkritisi. Jadi Pak Diksi menampilkan gambar di A, 5A. Kalau Anda melihat pada kondisi bahwa valve itu berjarak 3 meter gitu ya Pak Diksi dari permukaan, lalu apa yang terjadi di situ? Silahkan, ini siapa ini yang N ini? N ini siapa ini? Nimadi. Nimadi, Mbak Besi mau menjawab? Tidak Pak, maaf. Saya ke unmute. Oh, ke unmute. Oke, silahkan di mute lagi Mbak Besi kalau belum. Ada silakan. Ayo. Tolong di mute Mbak Besi kalau nggak dipakai. Oke, silahkan. Yang lain siapa menjawab? Dio. Dio mau menjawab. Siapa yang raise hand? Ini ada hadiah Pak Diksi. Saya mau tahu apa betul ada hadiah atau ini untuk gantian mereka bertanya atau tadi ditanya sekarang Pak Diksi bertanya. Silakan, ayo. Kira-kira gimana? Dari aspek evaluasi perancangan ya Pak Diksi ya? Iya, betul. Ini terkait, kalau ini M dari 5M sih saya kasih bocorannya, terkait dengan metode sama manpower nanti. Iya. Monggo, gimana? Pipa produk ya itu ya? Silahkan, siapa yang mau jawab? Saya belum lihat yang raise hand ini. Selamat siang Pak. Siapa ini? Sebut nama. Perkenalkan saya Vira Silvani. Vira. Oh Vira. Iya. Sebenarnya ini saya bukan mau mengkritisi atau gimana sih Pak. Saya pengen mungkin lebih ke nanya kali ya. Kalau kayak gitu, itu valve-nya itu kan setahu saya kalau valve seperti itu mungkin dibuka tutupnya secara manual gitu Pak. Iya kan. Nah terus kalau misalnya 3 meter di atas seperti itu bagaimana Pak dibukanya? Saya belum kepikiran aja sih Pak. Soalnya kalau yang saya suka lihat di beberapa kayak video-video produksi gitu, kalau misalnya yang pipa yang di atas itu biasanya udah nggak ada valve-nya gitu Pak. Jadi kayak cuman ngalir aja. Vira. Iya Pak. Vira ya ini ya? Iya, Vira Silvani Pak. Oh iya. Kan punya sayap bisa terbang tuh Vira. Oh oke. Oke, ini pengamatan Vira sih benar, jadi sesuai dengan arahnya memang di situ. Jadi nanti Vira silakan menghubungi Pak Sigit untuk menganunya ya. Hadiahnya ya Vira. Ini jadi perlu kita perhatikan hal yang menurut saya juga perlu make sense ya, dan common sense. Common sense itu perlu sekali. Misalnya pipa setinggi 3 meter tapi masih ada walaupun ini masih awal ya, masih awal perancangan ya yang di gambar itu. Tapi harus tetap diperhatikan kalau 3 meter nanti gimana operasionalnya. Memang bisa sih pakai tangga, itu kan di pojok bawah itu kan ada tangga itu. Jadi nanti terkait dengan manpower itu akan bisa jadi males
buka nutup. Yang kedua, nanti juga terkait dengan keselamatan kerja. K3-nya. Itu pakai tangga kan juga walaupun tangga bagus ya, tapi tetap ada risiko. Risiko itu kan ada. Makanya memang benar kalau itu memang manual. Jadi harus ditutup dengan tangan dan harus naik tangga seperti itu. Makanya kalau menemukan hal seperti ini mesti perlu kita sebagai alumni TPHP, muridnya Pak Sigit harus segera mengkritisi seperti ini. Oh, harus dicari apa nih caranya supaya tidak menyusahkan karyawan, karena kalau menyusahkan biasanya nggak dilakukan atau enggan dilakukan, biasanya gitu. Itu ya. Jadi perlu praktisnya gimana? Apakah dibuat tangga yang memang paten ya. Kalau tangga paten kan orang bisa naik ke atas, itu bukan tangga yang tidak paten ya. Jadi harus pindah-pindah, kan itu cukup berbahaya. Atau menggunakan otomatis bisa, valve otomatis kan bisa. Nanti pakai udara juga, nanti air kompres juga. Betul Vira, jadi artinya memang itu harus entah dimodifikasi atau ini ya. Nah, ini yang perlu dilihat juga dari sisi saya nggak menampilkan proses masaknya, tapi sebenarnya kalau terkait HACCP juga sebenarnya ada faktor pertimbangan teknologi proses ya. Jadi misalnya kalau di sambal ada plate heat exchanger, kemudian ada cup, yang bentuk cup itu tabung ya, tubular heat exchanger yang bentuknya pipa gitu, pemanasnya ada di dalamnya, atau yang baru sekarang kan direct steam injection, itu juga sudah. Nah, ini model-model seperti ini harus kita cermati juga, bagaimana sih ininya prosesnya dan terkait dengan HACCP plan-nya. Yang jelas kalau plate heat exchanger kan nggak kontak kan antara air panas yang steam ya, steam dengan produk kan nggak kontak. Kalau direct steam injection kontak kan, steamnya kan kontak dengan produknya. Nanti bisa dilihat di referensi, banyak di internet juga banyak. Nah, itu kan harus ditetapkan juga HACCP-nya untuk steam. Harus ada studinya sendiri nanti. Nah, steam harus dipasang steam purifier. Kalau misalnya semua steam yang kontak dengan produk, dia juga harus punya HACCP steam sendiri. Nah, itu harus ada. Itu yang perlu jadi perhatian. Nah, itu yang nanti perlu dicermati oleh teman-teman semua pada saat nanti terjun ke dunia industri ya. HACCP ini penting karena sekarang sudah jadi persyaratan di industri pangan. Nah, pemilihannya harus hati-hati juga, karena terkait dengan nanti pemilihan mesin ya, itu harus mempertimbangkan HACCP. Itu penting sekali. Monggo Pak Sigit, silakan. Tadi betul ya Pak Diksi, betul, Mbak Vira betul. tadi Vira betul. Dalam hubungi saya, hadiahnya nanti dikirim via pos atau bagaimana Pak Diksi nanti? Via pos nih. Vira tinggal di mana? Vira? Di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ini di Bekasi atau di Jogja? Sekarang lagi di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oke. Boleh. Nanti Oke, alamatnya kirim ke saya via chat MS Team yang personal ya, Vira. Nanti kami kirim ke tempatnya Vira. Oleh Pak Diksi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Nanti saya nggak tahu Pak Diksi ngasih hadiah apa ini. Nanti tergantung dia ya. Harap-harap dari industrinya dia ya. Tapi yang terang bukan air. Kalau air Anda diminta minum air sepuasnya nih. Oke, Pak Diksi, lanjut ya Pak Diksi. Ya. Berarti ini salah satu yang menjadi poin mungkin konsep tata letak ya. Ini layout ya, berarti layout. Kemudian ada konsep area. Dari konsep area nanti ada beberapa hal yang perlu dicermati tentang hubungan antara satu peralatan dengan yang lain, dan perlu juga dilihat dari aspek sanitasi ya. Gitu ya Pak Diksi ya kurang lebihnya. Baik, ini Anda mengingat pada kuliah tata letak ya berarti ini. Konsep area, kemudian peletakan alat dan hubungan antara alat satu dengan yang lain.
Ya, kemudian ini tadi yang tekanan positif atau gerakan aliran angin di dalam suatu ruangan itu juga menentukan hasilnya. Oke, saya pindah ke slide berikutnya Pak Diksi. Ya, oke. Jadi yang berikutnya ini adalah tentang kita juga mengontrol di penyimpanan bahan yang di dalam tangki ya. Jadi ini terkait dengan ini sama dengan perancangan instalasi pipanya, pemilihan mesin atau mungkin pemilihan tangkinya ya, jenis tangkinya itu harus benar-benar diperhatikan. Satu terkait dengan target atau mungkin yang diinginkan terkait dengan profit itu kan pasti gini. Misalnya pakai mobil tangki ini kan kapasitas katakanlah 15 ton. Ini isinya kecap ini. 15 ton itu sudah cukup nggak? Dalam sekali jalan itu kan harus tidak boleh rugi kan, jalan sekali jalan ke mana, misalnya dari Semarang ke Bekasi ke tempatnya Vira tadi ya, itu cukup nggak biaya jalan dan lain-lain. Itu kan kalau nggak cukup kan berarti harus lebih gede, misalnya dibuatkan lebih gede. Nah itu harus pertimbangan seperti itu harus sudah masuk ke dalam benak kita. Nanti jalan ini tangki mau jalan kemana sih, misalnya mau buat bolak-balik kemana. Kalau hanya 15 ton ya namanya kalau orang sini bilang kan nggak cucuk gitu loh, rugi artinya. Bisa jadi seperti itu, makanya harus diperhatikan apakah jarak jauh, jaraknya berapa, ini penting sekali. Kemudian kalau terkait dengan pemilihan mesin tadi ya atau instalasinya ya, ini terkait dengan kemudahan untuk cleaning. Yang A itu terkait dengan kemudahan cleaning. Itu ada yang tengah, yaitu yang ditunjuk Pak Sigit, itu adalah pipa untuk cleaning itu. Pipa untuk untuk cleaning. Kemudian ada pipa untuk pengisian produk. Nah, ini tumpuk-tumpuk ya itu Pak Sigit. Itu. Jadi kemudian ada manhole yang bisa dibuka dan orang masuk, itu kan untuk pemeriksaan atau cleaning secara manual. Nah itu harus bisa diyakinkan seperti itu, harus ada. Jangan sampai nanti tangki tidak ada outlet yang seperti itu. Nah kalau desain bottomnya yang B ini, nah ini yang bawah ini adalah yang ditunjuk Pak Sigit adalah desain bottom yang untuk cleaning, karena ini kan dikecap nih, masih ada sih sisa-sisa sedikit yang untuk mungkin pasir atau mungkin dari gula kelapa, itu kan masih ada di bawah, sehingga nanti akan di cleaning. Kalau yang sebelah kanannya itu adalah pipa produk, posisinya agak di atas lebih sedikit ya, kira-kira 15 cm. Itu kan nanti untuk pengambilan produknya di situ. Kalau yang C tadi kan mobil tangki ya. Nah di mobil tangki ini kita juga harus menerapkan hygiene ya, karena itu kan aseptic filling juga harus diterapkan pada saat pengisian aseptic filling. Makanya di manhole-nya yang D itu seperti itu. Jadi yang untuk pengisian itu yang kanan Pak Sigit. Nah itu pengisian, kemudian ada untuk filling, untuk pembersihan CIP. Nah yang melengkung itu adalah saluran udara. Jadi pada saat dia jalan di jalan raya itu kan harus tertutup, itu harus ditutup. Jadi posisinya memang itu tidak bisa ada udara masuk. Nah gimana caranya kalau nanti disedot? Kalau di tangki semuanya tertutup tapi ada aliran bahan atau material yang keluar, disedot pakai pompa, sementara tidak ada lubang yang tadi tertutup rapat, nanti tangki bisa hati-hati, bisa penyok nanti. Walaupun tangki stainless steel tebal, katakanlah itu tebal berapa, 0,8 mili lah, tangki stainless steel 405 misalnya tebal, itu tetap bisa. Jadi itu harus ada pada saat pengambilan material dengan pompa kan, dari tangki dipompa, itu harus ada udara masuk. Nah prinsip yang tadi positive air tadi, udara masuk itu harus dikendalikan, tidak boleh sembarangan.
Biasanya kalau zaman dulu sekali itu manhole-nya dibuka sedikit biasanya. Jadi supaya ada udara masuk dan tangki tidak penyok. Tapi kalau yang sekarang ini kalau kita sudah mempertimbangkan hygiene, poin D yang melengkung pipa melengkung itu nanti ada satu pasangan lagi. Satu pasangan lagi nanti tempatnya ada di tujuan. Tempat pembongkaran nanti dia akan masukkan pasangan itu adalah filternya. Filternya nanti dia dibuka sehingga nanti udara lewat situ tapi melalui filter. Sudah difilter juga. Nah, itu pada saat harus harus terpasang dan itu harus masuk di metode atau di SOP-nya harus ada bahwa sebelum pembongkaran cek semuanya pipa-pipa nggak ada yang valve nggak ada yang terbuka. Kemudian sebelum pompa dijalankan itu pasangan itu harus terpasang dulu. Filternya harus terpasang sehingga pada saat pompa jalan untuk penyedotan udara bisa masuk ke situ. Udara yang terfilter ya. Karena pembongkaran kan bisa jadi pembongkaran bahan seperti ini tidak di tempat high hygiene kan. Tidak bisa di tempat itu atau mungkin bisa di luar bisa jadi di luar. Makanya harus dikendalikan. Hygiene-nya harus dikendalikan. Demikian Pak Sigit bisa lanjut. Nah, ini untuk di lab. Jadi untuk aktivitas saya yang di lab saya tunjukkan juga yang B itu ada foto saya yang zaman dulu sama bos saya itu. Itu tapi udah lama, ada 10 tahun yang lalu. Yang A itu tahu ya, itu kan untuk safety di lab. Jadi itu shower. Jadi untuk safety di lab itu harus ada shower, eye wash. Kemudian B itu pada saat saya dilibatkan untuk membangun unit lab baru, B sama C itu ya. Itu prinsipnya kalau di lab baru terkait dengan ini adalah alur ya. Alur orang itu harus diperhatikan sekali, sangat penting diperhatikan, terutama lab mikrobiologi. Nanti kan namanya kita kalau sudah masuk di ruang inokulasi itu kan ruang yang steril sama-sama paling steril, nggak boleh nanti orang dari ruang persiapan sampel tiba-tiba masuk ke ruang inokulasi atau mungkin dari ruang inkubasi masuk ke ruang inokulasi. Itu harus dipertimbangkan di situ. Kemudian yang nomor D sama E ini adalah kondisi di lab terkait dengan pemilihan mesin nanti peralatannya. Tapi kalau di sini kan peralatan lab. Nah, nanti kalau memang Anda semua ditugaskan untuk milih alat lab atau mungkin membeli, itu pastikan yang harus bisa dikalibrasi atau ada standar untuk kalibrasinya. Jangan sampai membeli alat yang tidak bisa dikalibrasi karena yang poin E itu kan gambar E itu kan adalah kartu untuk kontrol internal. Jadi nanti di situ akan terlihat kontrol internal lab itu apakah alat ini kapan sih kalibrasi terakhirnya. Ini kepala lab harus selalu memeriksa di situ. Kalibrasi kan bisa internal dilakukan sendiri atau bisa dilakukan oleh lembaga. Nanti mungkin setahun sekali lembaga, tapi nanti yang rutin harian misalnya pH meter itu kan biasanya harian kalibrasinya dengan standar pH meter kan, standar buffer pH 7 atau pH 4 itu kan bisa dilakukan harian. Itu kan harus dilakukan seperti itu. Nanti jangan sampai cari alat banyak yang sekarang ini kan jual alat misalnya, itu kita semua harus selalu memikirkan dalam benak kita ini alat untuk tes apa misalnya, kemudian ada standar pembandingnya enggak untuk kalibrasi misalnya, atau kalibrasinya mau bagaimana gitu. Kan nanti bahkan penggaris saja itu kita harus berpikir bisa dikalibrasi. Jangan sampai misalnya nih kita pakai memang untuk mengukur tapi pakai penggaris plastik gitu. Dan nanti kan kalau penggaris plastik didekatkan kompor kan dia akan memuai. Jadi 1 sentinya kan akan berbeda. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan kita. Bahkan penggaris pun kita harus mempertimbangkan. Paling enggak kalau sekarang kan sudah ada penggaris stainless steel itu ya. Ya itu lebih lebih aman. Jadi dia tidak memuai. Gitu Pak Sigit, silakan dilanjut. Nah, ini untuk pengolahan limbah. Jadi ini memang saya sebenarnya banyak di QC dan produksi, tapi ternyata
bos itu minta saya juga mendampingi beliau di pengelolaan limbah, ya udah saya ikuti aja. Nggak apa-apa, itu sambil belajar. Nanti suatu ketika Anda misalnya diminta belajar di luar job desk Anda oleh pimpinan ya, nggak apa-apa, jalani saja. Itu nanti akan memperkaya Anda sendiri kok itu. Jadi pengelolaan limbah juga akhirnya saya juga belajar dan mendalami, dan kebetulan dulu ada kuliah teknologi pengolahan limbah, jadi sangat tidak asing lah. Dulu Pak almarhum Pak Kasmijo yang mengajar. Nah, yang poin B ini adalah gambar sungai buangan di situ. Makanya perlu memperhatikan juga di pabrik itu juga perlu, ya nggak deket-deket tapi paling nggak ada ini ya, ada sungai. Jadi supaya nanti ada pembuangan itu gimana sih nanti pembuangan limbah cairnya misalnya. Tentu saja dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Misalnya sungai itu melewati tambak atau melewati sawah, kan airnya itu harus sesuai dengan itu, nggak boleh kita melanggar aturan, nggak boleh gitu. Lanjut Pak Sigit. Nah ini pada saat saya sudah pindah ke perusahaan yang lain kalau ini, karena ini terlibat dalam pembangunan full ya, pabrik baru. Ya nggak full sekali sih, artinya di situ sudah ada model seperti gudang tapi terus dibangun pabrik. Jadi kayak yang A itu kan membuat ruang produksi filling, B, kemudian C ini kan jalan untuk karyawan, D ini kan juga ini pembangunan ruang kantor. Jadi ya sedikit-sedikit saya juga belajar aduan semen berapa, pembesian gimana caranya supaya yang C ini kan ada di atas itu kan gambar tangki yang nangkring di atas itu ya. Nah itu kita harus menghitung benar-benar lantai yang menopang dia itu harus benar-benar kuat, mau berapa senti, mau cor berapa senti, kemudian besinya besi ulir atau mau besi yang biasa 0,8 misalnya, sudah kuat belum. Itu kan banyak tergantung dari tangki itu diam atau ada agitatornya. Beda perhitungannya, nanti beda. Kalau diam kan dia statis kan, kalau ada agitatornya kan dia bergerak, harus lebih kuat lagi itu yang nah di gambar B itu kan mesin baru. Gambar A juga mesin baru. Nah ini saya juga pengen tahu nih, ini kan kalau dari produksi dari desain itu kan ya masih ada belum sempurna itunya produksinya. Saya pengen ya diberi masukan lagi kayak Vira tadi ya, kira-kira gambar A dan B ini, gambar A dan B ini kira-kira ada yang aneh atau enggak, atau ada yang mau mengkritisi, silahkan. Ayo. Gambar A ya Pak Diksi? Ya, A atau B sama aja. A atau B, oke. Ini kondisinya gimana Pak Diksi? Mungkin bisa diceritakan untuk clue-nya supaya bisa dijawab. Ya. Tapi jangan dijawab. Ya gambar A aja, A yang lebih jelas, lampunya nyala. Itu kan ruang filling ya, ruang filling. Kemudian yang mesin hijau itu memang tidak dipakai sih, itu yang warna hijau itu. Nah kalau yang sebelahnya kan itu mesin baru, karena masih tertutup plastik, itu impor mesinnya, mesin impor. Terus yang masih ada tangga ya, tangga juga ada tangga kayu di dalam. Kemudian scaffolding itu tangga yang besi ya, yang di sebelah kirinya, nah itu scaffolding itu kan masih ada juga. Jadi tukang ya masih ada di situ. Selokan, gutter selokan kan juga belum jadi, belum bisa difungsikan itu. Jadi kondisinya masih ya berapa ya, mungkin 70% aja belum, 70% mungkin. Monggo ada yang mau mengkritisi atau memberi masukan. Gambar A ini kira-kira isunya gimana isunya?
Atau mungkin potensi permasalahannya ada di mana sih sebenarnya? Saya, Pak. Siapa? Siapa ini? Sebut nama. Dio, sebut Pak. nama dulu. Siapa? Siapa? Dio. Oke. Dio ya, Dio. Silakan Dio. Menurut saya itu mungkin kurang bagus ya Pak, ketika masih dilakukan pembangunan pabriknya, sementara alatnya dimasukkan ke dalam ruangannya. Mungkin nanti bisa terjadi kemungkinan kerusakan alat gitu Pak, ketika pembangunannya dilakukan. Gitu Pak. Begitu Dio. Oke. Terima kasih Dio. Sip. Oke Pak. Sip. Kamu tinggal di mana Dio? Aku cuma nanya loh Dio. Wah. Aku cuma di Kalasan Pak. Di mana? Kalasan. Oh Kalasan. Oh iya. Makasih Dio. Betul Dio. Pengamatan Dio sama seperti yang saya amati juga ya. Jadi prinsipnya memang kembali kalau pada saat perencanaan atau perancangan itu perlu kita persiapkan matang, apalagi itu barang impor ya. Itu harus benar-benar time schedule-nya jangan sampai meleset. Ini sih meleset sedikit karena nanti bisa ada loss, kerugian itu misalnya kan berarti geser-geser mesin, kemudian ini kan bisa ada kerusakan. Ini perlu ada pertimbangan yang matang. Misalnya nih pada saat mesin itu masuk harus pada saat apa, lantai sudah siap misalnya, kemudian langsung di mapping sesuai dengan lokasi mesinnya. Nah berarti kan harus disiapkan. Kalau sudah siap, paling enggak ada satu dinding yang belum diselesaikan dulu, karena buat nanti masuk forklift kan misalnya, atau buat masuk mesinnya berapa, itu kan harus disiapkan, tidak ditutup dulu misalnya. Jangan sampai nanti sudah ditutup semua lah, kan berarti dibongkar lagi jadinya. Nah itu harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Apalagi nanti kalau mesin impor misalnya, timingnya harus benar-benar cermat. Karena apa? Nanti kalau sudah masuk di pelabuhan dan kita belum siap tempatnya, itu pelabuhan itu bisa kasih cas ke transporternya. Nah transporter kan nggak mau, dia pasti akan cas ke kita gitu. Nah ini yang perlu perhatian cermat. Jadi timing atau perencanaan pembelian mesin, ini khusus di pembelian mesin ya, kalau memang itu untuk pembuatan pabrik baru, cermat, harus benar-benar cermat. Oke, demikian ya. Jadi nanti Dio diinfokan alamannya ke Pak Sigit. Info aja loh Dio, nggak tahu nanti apa yang dikirim. Baik Pak. Mas Dio, terima kasih. Mas Dio, terima kasih. Ini Pak Diksi mungkin masih punya dia satu lagi, tapi nanti pertanyaan. Pak Diksi ini berarti kayaknya dengan kesesuaian atau tahapan dalam penyusunan dalam pembangunan pabrik ya. Ini terlihat ada keterlambatan ya dalam proses penyelesaian finishing dari ruangan ya, bangunan itu sendiri ya, sehingga alat harus segera ditarik dari pelabuhan, sehingga Pak Mas Diksi saat itu mau tidak mau harus menarik alat dari pelabuhan dan berisiko terhadap rancangan bangunannya ya. Iya. Berarti ini juga kos manusia juga ya, kalau ngusung angkat dan sebagainya ini berarti juga betul. Harus manual. Kalau sudah masuk situ kan nanti ya bisa ada beberapa yang bisa pakai hand pallet kecil kan, bisa juga, tapi tetap ada faktor ini. Mungkin ini kan memang ya pabrik sederhana lah, bukan yang high teknologi ya. Prinsipnya mirip-mirip lah, sama dengan itu untuk perancangan. Baik, terima kasih. Dari nolnya. Matur nuwun Pak Diksi, Mas Diksi. Ini saya pindah slide berikutnya. Ya, lanjut aja. Sudah tampak? Bentar, iya. Nah, ini saya masih di satu perusahaan yang sama tadi, yang bangun pabrik tadi. Sehingga setelah diperhitungkan memang kita mau uji coba itu, karena menurut perhitungan material balance itu memang dibutuhkan lahan untuk penanaman. Ini sama sebenarnya cabai juga.
Jadi ada C itu kan pembibitan ya, kita waktu bikin pembibitan, kemudian yang B itu waktu persiapan lahan untuk penanaman. Karena sesuai perhitungan kita dengan material balance tadi, material M yang material tadi, ternyata kalau kita beli di pasar atau di supplier itu cenderung nanti harganya akan mengikuti mereka ya, atau tinggi. Nah, makanya kita perlu ada uji coba untuk budidaya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini yang perlu dipertimbangkan juga, kontinuitas material tadi harus diyakinkan, bahkan bisa jadi sampai kalau harus bikin budidaya cabai sendiri misalnya, atau mungkin budidaya kelapa sendiri, atau mungkin budidaya jahe misalnya gitu. Kalau yang gambar A ini memang saya pas ada survei untuk pembuatan pabrik baru yang sister company-nya ya istilahnya. Itu juga pertimbangannya banyak, misalnya listriknya ada enggak, kalau misalnya pakai listrik sungainya ada enggak, kemudian masyarakatnya bagaimana, kalau memang ada karyawan nanti gimana. Listrik itu juga penting karena kan memang kalau memang butuh listrik kan harus dipastikan benar apakah jaringan yang terdekat misalnya, kalau jaringan terdekatnya 1 kilo dari situ kan berarti harus nambah modal kan untuk jaringannya kan, trafonya harus beli trafo, itu kan harus jadi pertimbangan kalau itu benar-benar dari nol ya. Misalnya ada teman-teman nanti yang memang pengen bangun pabrik dari nol misalnya, itu perhatian dari situ, dari utility-nya gimana, kemudian dari masyarakatnya, sungai gimana, kemudian sekarang bisa jadi sinyal internet. Itu yang posisi A itu kebetulan saya pakai itu apa ya, smartphone, nggak ada itu di situ. Maaf saya menyebut, nanti diedit ya Pak Sigit. Siap. Sinyal itu penting sekali. Jadi sinyal itu untuk sekarang ya. Jadi misalnya nanti kan orang yang bekerja di situ kan punya HP juga, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Itu yang hal baru yang perlu jadi pertimbangan. Itu silakan lanjut Pak Sigit. Oke, baik. Ini kelihatannya sudah tour of duty-nya agak beda yang ini kelihatannya. Beda. Lah ini kalau ini terus terang saya menghandle di pengolahan sarang burung. Jadi memang banyak mengandalkan manpower atau manusia, sehingga ini yang perlu diperhatikan tadi, yang dari tools yang manpower tadi itu keseimbangan itu harus benar-benar diperhatikan. Artinya tetap 5M ini tetap harus dijalankan, tapi kan banyak faktor di manpower ini, karena misalnya gini, targetnya adalah 1 kilo burung sarang walet kering yang harus dihasilkan. Kan prosesnya pencucian, kemudian pemilahan yang seperti B ini kan, dia memilah kotoran, biasanya kan ada kotoran. Pencucian, kemudian pemilahan, kemudian nanti pengeringannya yang bukan dengan udara panas sekali, enggak, karena nanti malah akan rusak nanti. Jadi udara yang biasa tapi udara yang mengalir. Nah itu harus siap, misalnya kebutuhannya 5 kilo sarang burung walet kering. 5 kilo kan mahal sekali, sudah mahal ya di produk sarang burung. Nah kalau misalnya dengan tenaga kerja 50 orang bisa dikerjakan, bisa. Nanti suatu ketika kan harus dijaga nih, 50 orang itu harus selalu ada. Nanti kalau ada yang nggak masuk, ada yang izin misalnya, itu kan akan berkurang kan hasilnya. Nah ini yang perlu diperhatikan, bahwa manpower ini atau sumber daya manusia ini memegang peranan penting untuk proses produksi yang sangat mengutamakan manusia ya, karena ini nggak bisa dilakukan dengan mesin kalau model seperti ini. Sejauh yang saya pernah lihat, saya cari di luar negeri juga masih belum bisa dengan mesin, karena bentuknya yang customer need-nya, yang diinginkan customer itu bukan yang memang masih bentuk ada yang bentuk koin ya, itu kan yang di gambar A itu kan bentuk koin, ada yang bentuk bulan sabit mangkok,
Itu ada yang bentuk sudut, itu kan sarang. Yang bentuknya sama seperti aslinya itu disukai, lebih disukai. Tapi kalau misalnya dengan mesin kan biasanya nanti direndam air kan agak seperti lepas, kemudian nanti akan lepas jadinya ininya, sarangnya itu. Nanti nggak begitu disukai, jadinya harganya kan turun kalau nggak disukai. Tapi kalau kita mendekati customer need-nya, berarti kan harganya bisa jadi akan tetap stabil di atas. Itu untuk yang poin 11 itu terkait dengan manpower dan metodenya. Metode juga perlu. Jadi SOP itu harus supaya nanti 50 orang itu melakukan dengan metode yang sama, dengan instruksi kerja yang sama. Caranya mungkin berbeda dikit lah masing-masing orang. Misalnya satu orang bisa menghasilkan 500 gram. Mungkin ada yang lebih tinggi dikit 600 gram. Ada yang mungkin sedikit berkurang 450 gram per hari. Itu jadi jadi pertimbangan kita sebagai pemilik usaha ini ya. Jadi kita harus mempertimbangkan orang ini targetnya berapa sih, kemudian kendala-kendalanya di mana. Demikian mungkin Pak Sigit, silakan dilanjut. Baik, ini kelihatannya tinggal satu slide terakhir ini nanti setelah ini. Mungkin ada pertanyaan dulu ya teman-teman. Tadi tour of duty Pak Diksi sampai dengan slide 10 seingat saya adalah di industri kecap, sambal dan dan bumbu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai dengan tour duty 10-11 ini. Daniel mau tanya? Saya izin bertanya, Pak. Siapa sebut nama? Mohon maaf. Oh ya, perkenalkan saya Wildan, Pak. Saya ingin bertanya terkait limbah, Pak. Tadi sepertinya ada beberapa opsi tempat untuk pembuangan limbah ya, Pak. Nah, itu kira-kira tempat terbaik untuk membuang limbah, terutama limbah cair itu di mana, Pak? Dan pertanyaan kedua, permisalan industri ingin membuang limbah cair ke sungai. Nah, dan ketika memasuki musim hujan itu ada kemungkinan untuk terjadinya peluapan. Kira-kira cara perusahaan untuk mengatasi perluapan sungai itu bagaimana, Pak? Sehingga limbah itu nggak menyebar ke mana-mana seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siapa? Mas Wildan. Wildan. Boleh dibuka mic-nya Mas Wildan. Kita diskusi sedikit ya. Boleh ya Pak Sigit ya? Silakan. Mas Wildan dibuka mic-nya Mas Wildan. Oh, iya, Pak. Ya, oke, makasih. Jadi kalau untuk pemilihan tempat terbaik itu kalau pembuangan limbah, ini limbah cair ya berarti kan, limbah ada banyak macam. Kalau limbah cair memang semua limbah cair nanti kan larinya ke laut ya. Itu. Cuma pasti nanti ini mengikuti aturan dari lingkungan hidup. Jadi nanti ada aturan yang baru kalau nggak salah. Sudah muncul aturan yang baru yang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan. Itu sampai ke lingkungan hidup juga. Tapi kayaknya masih tahap sosialisasi. Tapi prinsipnya sama nanti mesti harus ke sungai Mas Wildan. Dan dia memang larinya ke laut. Kalau untuk lihat, karena prinsip dari lingkungan hidup kalau saya nggak salah pelajari ya, jadi memang nanti akan ada semacam recovery ya, kayak recovery di sana. Yang penting adalah parameter-parameternya harus sesuai dengan parameter limbah cair yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu harus sesuai. Prinsipnya sih itu saja, karena kan nanti tidak boleh namanya, yang jelas kalau dibuang di dalam tanah itu tidak boleh, itu malah melanggar. Jadi harus di saluran terbuka dan memang bisa dikontrol kan, dari Badan Lingkungan Hidup kan juga bisa kontrol. Gitu Mas Wildan ya. Kalau yang makanya tadi sungai itu salah satu hal yang penting, atau mungkin saluran air ya, itu harus ada, jangan sampai kita nggak pas bangun pabrik nggak ini ya. Terus kalau yang meluap tadi maksudnya ya Mas Wildan ya, pada saat musim hujan ya? Iya, Pak. Karena saya beberapa kali melihat itu kayak ada peluapan gitu, Pak, di beberapa tempat. Nggak sengaja lewat gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi memang
itu terkait dengan pemilihan pemilihan lokasi. Kalau di Semarang ini kan memang ada area yang Semarang Timur itu cukup banyak ya yang area yang potensi untuk meluap karena rob ya. Kayak misalnya ya ini sudah ada di berita koran juga sih di daerah Sayung misalnya. Tapi ada juga yang sudah mengatasinya caranya dinaikkan, Wildan. Jadi dinaikkan mungkin site-nya atau pabriknya mungkin dinaikkan lebih tinggi kalau memang harus di situ ya. Jadi kalau dipilih tempatnya yang memang benar-benar bebas banjir. Kalau memang mau cari tempat dari nol ya pilih yang benar-benar bebas banjir. Itu ini jadi pertimbangan utama. Tapi kalau memang dari sisi ada potensi banjir ya nanti pembuangan limbahnya kan juga nanti jadi problem, malah terendam kan jadinya. Karena kalau limbah terendam banjir itu juga sebenarnya masalah buat sistem pengolahan limbahnya, nanti kan jadi tidak stabil. Karena kan misalnya pakai aerasi, aerob ataupun anaerob kan itu ada bantuan mikroorganisme juga kan. Itu kan nanti mati, bisa jadi mati. Itu kan yang berbahaya juga soalnya. Jadi banjir sih saya kira perlu dihindari Mas Wildan ya. Kira-kira sesuai nggak jawaban saya? Oh, Silakan. Sudah sesuai Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan kalau ada lagi. Ada yang ditanyakan atau mau lanjut slide berikutnya Pak Diksi? Untuk slide terakhir ini kelihatannya satu slide, dua slide terakhir. Ada nggak? Kalau yang sebenarnya terkait dengan CCP ini sangat banyak sebenarnya ya. Jadi mungkin yang perlu hati-hati karena pemilihan mesin itu juga perlu diperhatikan hazard signifikannya apa sehingga dia bisa nggak mesinnya itu menghilangkan. Kalau bisa menghilangkan atau mengurangi sesuai dengan persyaratan kan berarti dia di CCP kan. Tapi kalau tidak bisa kan berarti harus ganti mesin atau ganti modifikasi lah istilahnya. Harus dimodifikasi entah materialnya, entah kemudian prosesnya, entah mesinnya. Gitu. Yang harus hati-hati jadi pertimbangan ini CCP harus jadi pertimbangan dalam hal pemilihan mesin dan material tadi ya. Material juga harus jadi pertimbangan. Itu mungkin note yang perlu perlu diperhatikan secara lebih lah oleh teman-teman semua. Oke, Pak Sigit. Baik. Ini kelihatannya berbeda nih. Kalau tadi gambarnya pengolahan air limbah, ini sekarang pengolahan air permukaan. Nah ini kalau teman-teman mungkin kalau ini saya terbang ini tadi sama sing terbang tadi Vira ya sama Mbak Vira tadi tanya. Iya. Saya sih sekarang ini di bidang ini ya pengolahan air permukaan. Jadi air itu kan ada dua, permukaan air bawah tanah sama permukaan itu yang di sungai maksudnya. Jadi dari pemerintah sendiri kan mendorong untuk pemanfaatan air permukaan karena nanti kalau air permukaan atau yang di sungai ini sudah sampai ke laut kan jadi air laut, pengolahannya kan jadi lebih mahal. Sehingga ini sebelum jadi masuk ke laut kan diolah dulu jadi air bersih. Jadi saya di situ sekarang ini jadi untuk mengolah air permukaan menjadi air bersih untuk melayani kawasan industri di Semarang. Nah kalau terkait tadi pertanyaan sharing sama Wildan tadi, kalau di kawasan industri biasanya dia sudah memperhatikan masalah banjir ini, dia sudah kendalikan dengan baik. Utility juga sudah lengkap biasanya, mau listrik, gas, air, kemudian pengolahan limbahnya juga bisa sentral kan, tersentralisasi di satu kawasan. Itu bisa jadi pertimbangan kalau kawasan industri. Di Semarang kan ada cukup banyak sekarang ya kawasan industri. Ini yang sekarang saya geluti kalau ini sampai saat ini. Demikian mungkin Pak Sigit. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya lagi. Ini daerah Semarang kalau yang tahu Semarang ya, Simongan, banjir kanal, banjir barat.
Ada yang dari Semarang kah ini? Adik-adik apa rekan-rekan mahasiswa ini? Ada paling gitu. Ada ya Mas Diksi. Oke, ini nampaknya slide terakhir ya Pak Diksi ya? Iya. Oke. Monggo, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu sebelum nanti kita akhiri dari tatap daring ini. Pak Diksi masih ada satu hadiah lagi atau sudah selesai nih hadiahnya? Cuma 2 nih tadi ya. Jadi bukan cuma 2, sudah 2. Terima kasih Pak Diksi, berbaik hati untuk sharing sesuatu ini. Oke. Monggo, teman-teman mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikomentari dari sharingnya Pak Diksi? Halo? Apa terlalu sudah siang? Sudah lelah? Ya, Pak, yang bertanya. Oh, silahkan. Siapa sebut nama? Ya, saya Gustaf, Pak. Gustaf. Ya, izin bertanya. Kalau terkait pemilihan peralatan tadi, bagaimana cara Bapak atau tim dalam memilih peralatan yang cocok dengan perusahaan, Pak? Seperti tahapan apa yang dilakukan sampai akhirnya dapat memilih peralatan yang cocok begitu, Pak? Peralatan gimana Mas Gustaf? Ya, apa suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, dengar jelas. Ya, jadi untuk pemilihan peralatan di pabrik begitu, tahapan apa yang dilakukan oleh Bapak atau tim sampai akhirnya dapat memilih peralatan yang dibeli begitu, Pak? Oh, iya. Ya, makasih Mas Gustaf. Kalau jadi ada berapa tipe ya, kalau misalnya pabrik yang sudah berjalan, sudah jalan settle ya, berarti kan kita memilih peralatan mesti pertimbangannya satu, itu kalau itu peralatan produksi ya, anggap saja itu peralatan produksi, itu harus didiskusikan bersama juga antara tim itu tadi, HACCP tadi. Kalau itu terkait dengan tahap CCP, apalagi terkait dengan tahap CCP, itu harus didiskusikan. Kemudian kalau memang tidak terkait dengan tahap CCP, berarti secara teknis saja pertimbangannya apa nih, misalnya outputnya, yang terutama kan outputnya sesuai dengan harapan kita enggak, misalnya tadi ya mau 1000 botol per hari, misalnya 1000 botol barang jadi per hari, outputnya harus segitu. Nah ini mesinnya kebetulan ya mesin barang jadi juga, nah itu harus outputnya minimal harus 1000 atau bahkan lebih ya, katakanlah 1500 harus seperti itu, harus jadi pertimbangan kita, outputnya sesuai. Kemudian itu tadi yang saya sampaikan, dia cleaningnya harus bisa dilakukan, kalau memang itu terkait harus di cleaning ya, itu harus dilakukan. Kemudian harus melihat perbandingan dari berbagai macam penyedia, supplier A, B, C, D, E, itu harus dilihat apa saja yang dia tawarkan, keunggulannya apa, dengan spesifikasi yang sama ya. Tuh, kemudian after sales service-nya gimana? Itu sudah ditawarkan sama dia. Kita misalnya pabriknya di Semarang, tapi barangnya misalnya ya tim sales service, after sales service-nya di Jakarta, tapi mereka menjanjikan bisa melayani, ya itu menjadi hal yang positif. Itu pertimbangan itu, karena jangan sampai dalam satu perencanaan atau pemilihan mesin itu mesin menjadi breakdown ya, karena begitu breakdown nanti produksi tidak bisa dijalankan dan akan ada kapasitas produksi kan tidak terpenuhi jadinya. Itu yang mesti harus dipertimbangkan. Loss opportunity atau loss sales itu kan jadi pertimbangan kita, Mas Gustaf ya. Itu. Jadi pertimbangannya seperti itu. Jadi kalau beberapa yang mungkin sudah diajarkan, ada spare partnya, kemudian spare partnya pertimbangan secara mekaniknya sesuai kapasitasnya, itu benar perlu dipertimbangkan. Dan ditambah lagi itu tadi kemudahan cleaning, itu penting sekali. Kemudahan cleaning mesin ya, kemudahan cleaning mesin itu
sangat penting kalau itu di industri makanan. Gitu Kak Mas Gustaf. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah menjawab Pak. Oke. Terima kasih Pak Diksi. Mohon maaf ini Pak Diksi karena masalah waktu saja. Mungkin saya rasa teman-teman juga sudah akan banyak yang ditanyakan. Namun kalau ada pertanyaan lanjut bisa ke Pak Diksi ya nanti ya. Di dalam chat ini kan juga bisa. Nanti akan saya bukakan chat khusus kalau memang kepada narasumber ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Mungkin untuk closing statement Pak Diksi. Pak Diksi nampaknya menyiapkan satu slide terakhir nih kalau saya nggak salah ya. Ini apa ini? Saya nggak tahu ini maksudnya apa ini slide terakhir. Silahkan mungkin. Ini hanya bentar. Sudah berubah belum? Semoga sudah berubah. Oh. Sudah berubah belum Pak Diksi? Sudah ya. Ini untuk aja buat teman-teman yang nanti siap memasuki dunia kerja ya. Jadi yang kita pelajari semua di bangku kuliah itu kan kebanyakan hard skill ya, kemampuan kita. Nah ini kan yang terakhir saya hanya mengingatkan sedikit tentang soft skill. Hard skill itu saya yakin Anda semua, kita semua, ya Anda lah ya. Anda ini sudah jago-jago lah teorinya, kemudian kemampuannya dari bangku kuliah. Nah nanti saat memasuki dunia kerja itu tetap dipakai, tetap itu pasti ada walaupun hanya katakanlah 5% atau 1%, nanti tetap ada apa yang nyantel atau yang kita pakai, karena kan Anda semua nanti bisa jadi ada yang di R&D, di QC, kemudian bisa di HR, bisa yang sudah jadi direktur, ada mungkin yang di bank mungkin juga ada. Nah penting untuk melihat tadi yang tools 5M itu bisa dipakai dimanapun. Kemudian ini yang saya sampaikan terakhir adalah soft skill aja. Ada banyak sih soft skill itu, tapi yang di sini saya juga hanya menyampaikan penting di dunia kerja kayak clear communication, itu kita komunikasi dengan baik, mendengarkan, kemudian self control itu pengendalian diri kita, positive attitude itu sikap positif kita ya. Assertiveness itu artinya kita gigih gitu ya. Jadi sesuai tujuan kita pokoknya itu tercapai, harus tercapai gitu. Conflict resolution itu kita bisa mengatasi konflik. Kita bisa membuat konflik itu jadi solve gitu. Empati ya, kita punya empati ya. Depersonalization itu misalnya gini, kalau orang itu cerita, wah anak buah kita misalnya, nanti Anda punya anak buah, Pak saya punya masalah ini, wah saya juga punya masalah gitu, nggak usah gitu. Itu kan jadi nggak nyaman juga. Tapi kita harus jadi orang yang bisa memberikan solusi. Kalau ada anak buah kita punya masalah ya kita memberikan masukan lah, paling nggak masukan untuk solusinya. Taking responsibility ya, kita yang harus punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu ya. Jadi tidak melempar tanggung jawab. Sense of humor ya, itulah seperti itu. Jadi penting juga untuk soft skill ini, ada banyak yang lain ya, maksudnya ini hanya sebagian. Teman-teman semua mengembangkan supaya ada kesiapan juga di dunia kerja, terutama positive attitude itu juga penting, karena nanti yang namanya politik kantor itu juga ada. Misalnya Anda baru ya di satu perusahaan, terus nanti ada yang ngomongi, Pak, Mas itu loh, atau Mbak atau Bu itu gini-gini loh orangnya, gini-gini. Nah itu kan ya biasalah kayak gitu, tapi nggak usah terlalu jadi perhatian. Kita harus positif, kita harus biasanya kan terus gini, ngapain toh rajin-rajin, nanti juga gajimu segini misalnya. Itu sesuatu yang bisa melemahkan kita, tapi kita harus positif. Harus tetap positif, itu salah satu soft skill yang perlu dipertahankan. Saya sejak pertama kali bekerja juga saya mencoba untuk selalu positif, dan memang ya hasilnya kita jadi tidak terombang-ambing, itu aja sih. Dari awal bekerja, pertama kali bekerja ya sudah mencoba untuk seperti itu. Jadi itu saja supaya teman-teman semua nanti siap menghadapi, walaupun mungkin sudah ada yang beberapa yang sudah siap, itu perlu seperti itu, perlu sampai sekarang pun tetap perlu.
tetap dipakai. Demikian Pak Sigit dan teman-teman. Baik Pak Diksi, terima kasih Pak Diksi atas closing statement-nya. Izin saya tutup tampilannya. Sudah saya tutup, ini kembali ke tampilan biasa. Baik, teman-teman, saya rasa ini mau tidak mau adalah akhir dari kuliah tamu kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Pak Diksi, yang juga adalah alma mater Pak Diksi, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi atau bincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa, tentu dari aspek praktisi, dari aspek pengalaman. Saya tadi menyebut tour of duty Pak Diksi. Pak Diksi memulai tour of duty dari lulus di PHP, saat itu juga aktif ya di kemahasiswaan, di kegiatan mahasiswa, kemudian bergabung di satu industri multinasional, nasional dan multinasional, industri pangan, kemudian akhirnya mencoba berkarir sendiri dan akhirnya sekarang berkarir sebagai seorang praktisi industri pangan, termasuk perancangan unit pengolahan pabrik ataupun unit pengolahan yang lain. Dan saya melihat dari secara garis besar perjalanan Pak Diksi ini juga menarik karena dari QC kemudian ke lapangan, kemudian akhirnya terjun di bidang yang unik yang mungkin tidak langsung ke pangan tapi mendukung yaitu kebutuhan air bersih. Nah, teman-teman, saya rasa ini akhir dari perjumpaan kita di dalam kuliah ini. Sebagai informasi nanti tanggal akhir kuliah mungkin tanggal 10 Juni saya kalau nggak salah itu ada satu kuliah tamu juga, dan kebetulan kuliah tamu itu akan disampaikan oleh Ibu nanti akan menyampaikan paparan atau pengalaman singkat juga seperti Pak Diksi, tetapi di industri yang lain. Beliau di industri, kalau nggak salah di industri coklat ya, pengolahan coklat atau mungkin bubuk coklat. Beliau akan menyampaikan secara lengkap. Saya rasa itu untuk pertemuan siang hari ini. Untuk mahasiswa yang di semester kelas genap, presensi mungkin akan dibuat manual karena saya tidak melihat Bu Wikan hadir di dalam kuliah siang hari ini. Di dalam partisipan list saya tidak melihat adanya Bu Wikan. Mungkin beliau sudah tidak ada di sini. Baik, saya rasa itu saja Pak Diksi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pesan-kesan, silahkan. Kalau tidak, monggo ada yang menyampaikan, mungkin satu mahasiswa mungkin. Saya tidak perlu tunjuk siapa ini. Oh, Mas Dio tadi tolong tuliskan alamatnya Mas Dio ya, meskipun di Kalasan atau mau Anda ambil nanti di kampus silahkan atau dikirim nanti tolong berikan chatnya ke saya, ke personal chat saja di MS Team alamat Anda. Untuk alamat siapa Vira sudah saya peroleh. Terima kasih Vira, alamatnya sudah saya peroleh. Oke, saya rasa begitu Pak Diksi untuk kuliah kita sehari ini. Monggo kalau teman-teman mau Pak Diksi mau tinggal, tapi secara resmi saya tutup. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya Pak Diksi. Sekali terima kasih. Salam sehat semua untuk rekan-rekan yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, selamat berlibur, selamat bertemu dengan keluarga bagi yang sempat bertemu. Pulang maksud saya, kalau yang tidak mungkin kesempatan nanti ada bisa pulang dan bertemu keluarga. Saya tutup, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan dan berkah dalam.